Halo, selamat sore Mas. Selamat malam. Ya, selamat sore. Ini untuk wawancaranya bakal direkam, Mas. Apa nggak keberatan? Tuh nggak apa-apa, rekam aja. Ya, baik. Langsung saja kita mulai wawancaranya ya Mas. Silakan. Eh, jadi Oke. mulai dari ini dulu ya Mas. Nama lengkap dulu. Nama lengkap Mas Prima. Oh Silakan. ya. Diketik di ini di chat Mas biar kayak lebih anu apa namanya? Biar tahu ejaannya gimana. Oke. Itu boleh diceritain Mas gimana sih tempat eh, tentang tempat sama tanggal lahir Mas tuh kapan, terus tempatnya di mana, terus gimana? Kalau tempat tanggal lahir ya Bantul 3 Desember ya. Kelahiran tahun. Kalau lahirnya ya di rumah sakit ya di Sarjito. Jadi tidak lahir di bidan. Di Jogja. Jogja. Terus cuman ada pengalaman, kata ibu saya ini agak sedikit pengalaman yang mungkin berkesan untuk ibu saya dan mungkin mengandung saya di usia tua 7 bulan ke atas itu sering diajak naik bus ke, diangkatnya itu di Solo bukan di Jogja. Jadi sebelum dia selanjutnya ke Jogja, dia masa mudanya itu banyak dihabiskan di Solo. Saya sering naik bus, jadi kalau sekarang naik bus tuh rasanya tuh nyaman, lebih nyaman naik bus daripada naik kendaraan lainnya. Mungkin itu juga ada dampaknya dari kecil ya, dari sebelum lahir saya udah. Terus ibu saya tuh udah pecah ketuban tuh di dalam bis perjalanan dari Solo ke Jogja itu sampai jembatan layang Janti. Dia cepat melarikan ibu saya ke rumah sakit. Itu. Nah, dilahirkanlah dalam kondisi yang aman padahal air ketuban udah pecah. Nah, tidak ada cacat fisik ataupun hal-hal yang mengganggu saat proses persalinan itu udah ada, bayinya juga gitu. Nah, itu singkat cerita ya, terlahir di dunianya ya. Itu. Kemudian Dari saya itu yang cerita. Kemudian gimana suasana keluarga Masnya gimana? Oke. Suasana keluarga ya. Saya hidup, saya dilahirkan dari yang setiap harinya itu selalu keluar saat pagi hari orang tua saya. Karena jam 7 harus sudah presensi, habis asar kadang jam 2 tergantung. Nah, dari situ tentunya waktu saya dengan kedua orang tua tuh hanya pulang sampai malam. Jadi di waktu saya masih kecil, umur 1 tahun ke atas, buat ngurusin saya. Walaupun kami hidup itu masih di rumah nenek sama kakek dari ayah saya. Tapi beliau ini punya pembantu yang ngurusin saya. Di luar kakek dan nenek saya juga ikut ngurus. Cuman kalau saya pribadi, karena saya menginjak umur 1 tahun lebih sedikit, saya sudah dikaruniai adik, yaitu adik diasingkan, nggak direngas dengklok ya. Nggak kayak Bung Karno, saya diasingkan ke Melati, Sleman. Itu di rumah nenek dari ibu saya 6 bulan lah.
karena ibu saya harus fokus ngurusin adik saya yang masih bayi dan prematur karena kembar. Berat badannya tidak ideal seperti saya, jadi harus melakukan perawatan yang intensnya. Saya diasingkan dulu. Jadi saat kecil saya sudah merasakan pengasingan seperti Bung Karno dan Bung Hatta ya. Dan bedanya saya bukan presiden ataupun wakil presiden. Selang 1 tahun lagi dari adik kembar saya punya adik lagi, adik yang keempat. Tapi saya tidak diasingkan, saya sudah ditarik kembali ke asal. Di situ ya pulang juga seperti biasa, hanya saja yang bertambah adalah anggota tim yang bertugas merawat kami saat kami ditinggal kedua orang tua. Itu adalah membantu tadi nambah. Jadi kehidupan kami saat kecil itu kalau lebih banyak secara waktu efektifnya ya mereka daripada kedua orang tua. Karena kan sore hari itu kan paling jam 7 kita udah cuci-cuci terus istirahat, jadi spare. Walaupun kalau secara ekonomi ya kita tergolong ekonomi mungkin bisa dibilang menengah lah ya, menengah, bukan yang serba kekurangan, tidak. Punya background kakek saya itu adalah abdi dalam di Masjid Besar Mataram Kota Gede. Beliau pimpinan abdi dalam, jadi saya sendiri sudah dari kecil yang berhubungan dengan Jawa dan keraton. Di luar itu ya karena background kedua orang tua saya itu adalah pegawai negeri, tentunya kami tidak ada hambatan. Sekolah juga lancar-lancar, nggak ada kata-kata nunggak sekolah atau kita bisa bilang tidak naik kelas, itu tidak ada. Terus secara pendidikan kami juga ada di les di luar. Kami juga kental dengan nilai-nilai keislaman karena di lingkungan kami itu Muhammadiyahnya sangat kuat. Kota Gede itu Muhammadiyahnya sangat kuat, jadi yang berbau keislaman mulai dari saat puasa misal rutinitas puasa, takjilan, takbiran, Idul Fitri, ada kurban, nuansa-nuansa buka bersama, mengaji bersama ya, TPA, taman pendidikan anak-anak untuk ngaji itu semasa kecil sampai menjelang remaja ya. Jadi dari segi suasananya yang jelas kami anak dari pegawai negeri yang kental dengan tradisi Jawa, tapi juga erat dan kuat dengan nilai-nilai keislaman. Yang keempat adalah kami lebih banyak tim atau yang membantu kami, sehingga aspek quality time kami sama orang tua itu masih sangat kurang gitu. Kalau dari segi ekonomi ya itu kita masuk ekonomi menengah lah. Nah, mungkin itu suasananya. Baik. Atau ada yang kurang? Jadi lanjut, kemudian kenangan masa kecil yang paling berkesan untuk Mas ini bagaimana? Apa aja gitu? Oke, kalau kenangan yang paling berkesan itu yang paling berkesan gini. Yang paling berkesan yang melekat banget itu momentumnya adalah saat saya masuk ke taman kanak-kanak ya, TK. Sebelum SD itu kan ada TK. TK besar saya sebut. Nah di TK besar itu saya kalau berangkat karena jarak TK dengan rumah kakek saya yang saya tempati waktu itu di Kota Gede itu tidak terlalu jauh untuk ditempuh dengan jalan kaki. Jadi kadang saya diantar sama ayah, kadang juga sama ibu. Tapi pulangnya saya pulang sendiri. Ya, kenapa itu Mas?
pulang sendiri, kadang saya pulang dijemput kakek, kadang pulang dijemput ayah. Kalau ayah pas pulangnya kerjanya nggak sore-sore banget pulangnya. Bapak itu pulangnya lebih awal, saya dijemput. Dan jemputnya selalu pakai sepeda. Yang paling berkesan di momen itu adalah, ada baiknya juga. Nanti coba dipikirkan lagi ya. Jadi ada satu permainan waktu di TK itu, kita kalau jajan itu jajan kartu, itu kita guntingi sendiri tuh. Nah itu perlu, mungkin Mas Tata tahu nggak? Coba nanti dicek aja di internet. Itu cara mainnya adalah digunting sampai jadi satu kartu, yang belakang kosong, yang depan ada gambarnya. Nah itu permainannya adalah bagaimana kita kalau kami sebut dalam bahasa Jawa adalah plek. Jadi karena menimbulkan suara plek gitu. Jadi ini kartu yang ada gambarnya di depan, yang ada gambarnya di belakang. Jadi saat kita plek ini ke atas, plek tos gitu. Yang kalah itu yang nggak keluar gambarnya. Nah di situ mungkin saya bisa disebut jahil atau bisa disebut kreatif, saya nggak tahu dogma mana yang akan dipilih. Cuman yang perlu saya ceritakan adalah saya beli kartu yang gambarnya sama, saya lem jadi satu gambarnya. Dan itu teman saya nggak ketahui. Saya plek, saya selalu menang. Karena yang menang itu berhak untuk mengambil kartu yang kalah. Jadi saya sampai punya kartu tuh tumpukan banyak sekali. Sampai saya karetin karena saya menang terus. Nah, sampai satu ketika ya mungkin namanya kita nggak tahu ya, kejadian terungkapnya itu terjadi ketika saat saya plek, kartu sudah di bawah, saya menang, teman saya kalah, angin datang. Saat angin ada itu kartu kan balik. Wah, itu nanti bisa dibilang curang. Kalau curang itu negatif, tapi bisa dibilang itu sisi kreatifnya juga ada. Benar. Gitu. Jadi saya selalu menang. Nah saat ini selalu berpikir satu, berbeda dengan mereka, dan selalu berpikir bagaimana cara terbaik untuk mengupayakan suatu kemenangan dalam game apapun, dalam game dengan tema yang berbeda-beda. Nah itu gimana cara kita mengupayakan untuk bisa dikatakan menang, bisa dikatakan memiliki value lebih, memiliki value tambah, memiliki unsur yang mungkin out of the box daripada yang lainnya. Di waktu itu ya. Jadi saya konversi hal kecil itu ke dalam apa yang saya lakukan sampai detik ini. Saya selalu berpikir seperti itu. Ketika orang hanya memikirkan normalnya orang, yang mungkin saya sedikit tidak normal. Nah simpelnya kayak gitulah. Ya, baik, luar biasa. Kemudian diidolakan gitu. Yang paling berpengaruh ya, yang paling berpengaruh Halo Mbak. Kalau di waktu kecil yang paling berpengaruh adalah, saya bisa sebut yang paling sangat berpengaruh mungkin bapak saya ya. Di waktu kecil, karena tapi sebenarnya kalau berpengaruh itu memberikan efek yang entah itu positif atau negatif, tapi dia berdampak ya. Tapi kalau berkesan itu beda ya. Berkesan dengan berpengaruh beda ya. Mas tanya ini yang berkesan atau berpengaruh, karena ini jawabannya akan berbeda. Kalau di sini berpengaruh mungkin Mas bisa memberikan dua jawaban yang berbeda, kayak yang berpengaruh sama yang berkesan gitu. Kalau ngomongin yang berpengaruh itu memberikan dampak ya, memberikan dampak waktu kecil itu saya bisa bilang bapak saya ya, itu paling berdampak. Kenapa? Karena beliau mengajarkan saya tentang
survive dan kemandirian sejak kecil, dan otoriter, memaksa untuk bisa melakukan itu. Jadi konsep yang beliau tanamkan adalah, nek wong Jawa bilang tegel-tegelan. Dia harus, ya aku harus tegel gitu. Makanya TK pun saya pulang sendiri. Dan itu yang saya bilang berpengaruh ya, karena dari situ saya mandiri. Dan kemandirian itu membuat saya mungkin menemukan peta, apa bisa dibilang, atau peta mungkin yang lainnya, yaitu yang berpengaruh. Tapi kalau yang memberikan yang paling berkesan membuat ibu saya itu lumayan sering, saya kurang tahu berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu, beliau secara intens membawa saya ikut ke sekolah tempat dia mengajar. Waktu dia sudah dipindahkan di Jogja, di tempatnya di SMP 3 Banguntapan. Saya masih ingat, ibu saya naik motor, saya digendong, waktu itu digendong di belakang pakai gendongan, dibawa ke sekolahnya. Beliau ngajar, saya dititipkan ke guru komputer yang ngurusin laboratorium komputer. Dan bom-boman, jadi ninja yang ngebomin itu. Terus motor GB, saya masih ingat. Terus ada game pesawat terbang juga. Terus ada game biliar, saya masih ingat. Ada mainan komputer, dan itu umur saya masih TK ya, belum TK mungkin. Kalau nggak TK, belum TK. Mungkin umur 4 tahun. 4 atau 5 tahun, saya lupa. Tepatnya ke saya saat ini adalah, ya saya sangat edik dengan yang namanya komputer. Sangat edik dengan namanya internet. Tapi tidak edik dengan game. Nah itu, saya paling benci game. Kenapa bisa tuh, Mas? Dari SMA, Final Fantasy. Terus ada game lagi namanya Ragnarok. Terus ada game namanya Dota. Terus ada game namanya satu lagi yang ada petnya, itu namanya apa ya? Ada, saya lupa itu, menjelajah. Intinya itu, saya SMA dikenalkan dengan game-game seperti itu karena eranya dulu game online sama teman-teman, tapi saya nggak tertarik, tidak sangat edik. Mungkin karena di usia sebelum TK saya sudah selesai dengan permainan, jadi tidak terlalu interest, cukup hanya untuk cukup tahu saja, tidak sampai saya harus level ini naik level lain sebagainya, terus menjadikan sebuah rutinitas, itu enggak. Saya nggak terlalu tertarik dengan dunia itu. Nah itu mungkin yang memberikan kesan, karena beliau membawa saya ke sekolah, beliau mengajar, saya dititipkan ke lab komputer, dan saya dikenalkan dengan yang namanya komputer, dengan namanya game. Jadi di situ saya sudah sangat tahu lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Makanya kuliah saya itu ngambil jurusan di Amikom, itu ngambil jurusan teknik informatika. Di UNY saat ini pendidikan teknik informatika. Jadi interest itu datang dari kecil dan dibawa sampai saya sekarang di umur yang saat ini. Gitu. Jadi dari ayah saya dapat yang namanya kemandirian, soft skill ya, Mas? Ya, dari ayah saya dapat kemandirian. Terus dari ibu, sesuatu yang berkesan yang memberikan dampak saya sampai di usia yang saat ini, yaitu adalah saya dikenalkan dengan yang namanya teknologi, namanya komputer,
dan saya interest, saya bawa sampai dewasa saat ini. Nah, dua hal itu, mereka punya dua hal, yang satu berkesan, yang satu berpengaruh atau berdampak. Terbawa sampai sekarang ya Mas ya? Terbawa sampai sekarang. Kemudian kan Mas ini tinggal di suatu lingkungan ya Mas ketika kecil. Nah itu bagaimana lingkungan itu bisa membentuk kepribadian Anda, kepribadian Mas hingga sekarang? Lingkungan saat saya, ini pertanyaan lingkungan saat saya kecil, saya dewasa, atau saat sudah menikah? Saat waktu Mas masih kecil, masih masih belum bersekolah. Sebelum sekolah? Ya, mungkin TK sebelum SD gitu. Pertanyaannya apa tadi, sorry? Lingkungan Mas ini bagaimana sehingga bisa membentuk kepribadian Mas hingga sekarang? Yang jelas kalau lingkungan sebenarnya sedikit terjawab dari yang tadi ya. Suasana saya dibesarkan itu seperti apa, terus apa yang diajarkan ayah saya, yang diberikan ibu saya. Jadi yang paling yaitu yang jelas, pertama, saya bukan anak mami dan papi karena dari kecil sudah dititipkan sama pembantu. Ya. Jadi bukan seorang anak yang dimanja ya, kecil, tidak dimanja. Jarak kelahiran adik-adik saya terlampau dekat, jadi kami saat ini pun seperti kayak seumuran ya, karena jedanya cuma 1 tahun. Terus ya tadi otomatis karena kita tidak diasuh secara intens oleh kedua orang tua, jadi kami punya rasa kemandirian yang mungkin hampir sama ya, saya bisa bilang. Cuman yang jelas, yang kalau mungkin paling intens dengan kedua orang tua saya itu yang jelas adik-adik saya daripada saya. Karena kan adik-adik saya tidak merasakan dititipkan atau diasingkan ke Rengas Dengklok tadi yang saya bilang. Jadi mereka masih dikontrol dan masih di bawah naungan kedua orang tua saya. Tidak sepenuhnya lepas atau diasingkan gitu. Perbedaan. Jadi secara mungkin kemandirian, jiwa berontak dalam konotasi positif ya. Terus apa namanya, didikan yang paling berkesan juga masalah nilai-nilai kebudayaan, kejawaan, tradisi Jawa dan lain sebagainya. Itu yang membentuk saya mungkin menjadi pribadi yang tetap mungkin bisa dibilang setinggi-tingginya jabatan, setinggi-tingginya pangkat, atau setinggi-tingginya karir, saya tetap orang yang tidak ingin terlalu banyak men-show off-kan pencapaian-pencapaian. Bahkan dari segi mungkin ya tampilan, atau mungkin fashion, atau mungkin gaya hidup, enggak ke situ sih. Ya mungkin karena blended antara kemandirian, terus kakek saya juga orang yang sangat tradisional, yang tidak terlalu mengikuti hingar-bingarnya dunia. Ya karena kalau abdi dalam Mas bisa cari, mereka itu kan bisa dibilang tidak digaji, tapi memang melakukan rutinitas yang benar-benar sangat merawat dan mencintai kebudayaan mereka, dan juga tempat
di mana tradisi-tradisi itu dilakukan, apalagi di kota gede. Ya, lingkungan itulah yang bisa saya bilang membangun saya sampai saat ini. Ya bukan secara karir, tapi memang secara dasar pemikiran dan juga bagaimana saya mengimplementasikannya dalam kehidupan saat ini. Baik, kemudian kita lanjut ya ke masa-masa pendidikan ketika Mas beranjak SD, SMP, SMA seperti itu. Mas ini dulu waktu SD hingga SMA itu sekolah di mana? Kemudian mata pelajaran favorit yang disukain sama Mas ini apa? Oke, kalau sekolah saya SD saya itu punya 2 sekolah. Kenapa punya 2 sekolah? Karena kelas 1 sampai kenapa punya 2 sekolah itu nanti alasannya saya jelaskan, tapi SD yang pertama itu ada di SD Dalem, itu saya di situ dari kelas 1 sampai kelas 5. Terus mulai naik kelas 6 saya dipindahkan ke SD Singosaren, tidak jauh dari situ. Nah, alasan kenapa saya dipindahkan bukan karena saya itu tidak naik kelas atau bukan karena saya nilainya jelek, tapi adalah strategi untuk saya bisa masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya di SMP 1 Banguntapan yang memang saya bidik, karena waktu itu SMP 1 Banguntapan salah satu SMP favorit yang bisa kita bilang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Itu FYI, saya itu setelah TK SD kelas 1 saya sudah pindah, tidak lagi di tempat kakek sama nenek, tapi saya sudah pindah tempat, tapi tidak jauh dari kota gede, namanya di Jayapranan. Itu tidak jauh dari kota gede. Kalau jalan kaki butuh waktu sekitar 10 menit. Tapi kalau naik motor paling 5 menit nggak nyampe. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, alasan saya dipindahkan untuk saya bisa masuk ke SMP 1 Banguntapan. Kenapa? Kok harus dipindah supaya bisa masuk situ? Karena dulu masih menggunakan sistemnya regional. Jadi yang bisa masuk ke Banguntapan ketika SD-nya itu masuk ke wilayah Bantul, karena Banguntapan masuk Bantul. Nah, jadi kalau saya di SD Dalem, saya masuknya Jogja, tidak Bantul. Jadi porsi diterimanya jauh lebih sedikit. Probability saya bisa masuk ke SMP 1 Banguntapan sangat sedikit persentasenya. Karena waktu itu juga tes, tidak ada NEM. Jadi setiap masuk ke jenjang pendidikan itu tes. Ke SMP tetap tes lagi. Cuman porsi kuotanya jauh lebih banyak ketika menerima dari SD yang memang masih satu wilayah atau masih di Bantul. Gitu. Kenapa saya dipindah ya kayak berkah dari dipindah itu saya jadi tahu ternyata saya itu pinter. Kenapa kok pinter? Ya mungkin karena pindahnya ke tempat orang-orang yang lingkungannya jauh tidak lebih pintar dari SD saya sebelumnya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang saya masuk 10 besar di SD Dalem, di kelas 1 sampai kelas 5 itu saya selalu masuk 10 besar. Pernah 5 besar. Nah, tapi di SD Singosaren ranking saya itu tidak lebih dari ranking 4. Paling buruk itu ranking 4. Itu pun dikenai di sesi terakhir. Sesi awal itu saya ranking 2 kalau nggak 3, saya lupa. Wah, jadi saya agak merasa, saya pinter ya. Ternyata bukan saya yang pinter, tapi ternyata emang lingkungannya yang ternyata SDM-nya masih jauh di bawah SD saya sebelumnya secara pendidikan, secara pola pikir. Jadi ya karena waktu itu kan pola pikir anak SD ya, jadi taunya ranking saya bagus, pindah berarti saya tetap pinter aslinya. Singkat aja mikirnya gitu. Nah,
Di SD nggak ada sesuatu yang menarik ya. Ya nggak ada yang menarik sebenarnya di SD. Saya rasa. Ya. Untuk Kan kalau kita ngomongin SD mungkin dulu SD itu kami sudah ada, tapi bukan makan bergizi gratis, tapi minum susu gratis kalau dulu. oh ya, ya, ya. Jadi kita tuh setiap pagi harus minum susu. Susunya itu ada rasa putih biasa, rasa stroberi sama rasa coklat. Dan itu wajib kita minum. Dan itu bertahan sampai saya pindah sekolah itu masih ada itu susu. Keren. Susu kotak. Apalagi ya? Nggak ada. Ya. Udah terjawab belum? Kemudian ini Mas, satu lagi yang mata pelajaran favorit yang sampai SMA itu masih favorit mungkin. Mata pelajaran yang paling favorit tetap matematika ya. Ya. Tetap matematika karena ya sesuatu yang pasti ya. Tidak ada sebuah, matematika itu bukan sebuah argumen. Karena matematika itu sebuah kepastian. Sama kayak kalau kita pemikiran saya simpel aja. Karena matematika itu kenapa yang paling saya sukai, karena satu itu pasti, 1 tambah 1 pasti 2. Mengerjakan dengan rumus pasti ketemu. Nah, berarti kan kita bisa bilang kalau itu dikonversi ke beberapa lini, kita sebut di luar religius ya, percayaan ya, di luar agama ya, itu bagi saya bisa dimatematika-kan. Di luar agama. Karena kalau udah berhubungan sama agama itu nggak bisa dimatematika-kan. Tapi kalau di luar agama kita masih bisa main matematika. Di beberapa part kehidupan ataupun situasi tertentu kita bisa mematematikakan. Benar. Bahkan bisnis pun kan juga kita matematikakan, untung rugi kita bisa hitung semua. Iya, kayak matematika itu mata pelajaran yang bakal kepake di segala aspek gitu ya. Segala aspek, tidak hanya yang berhubungan dengan angka ya. Tidak hanya berhubungan dengan angka. Jadi kalau ada orang yang bilang matematika itu soal angka, kalau saya enggak. Matematika itu bukan soal angka, tapi matematika itu adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah proyeksi dalam hal apapun. Keywordnya adalah proyeksi. Mau diterapkan ke dalam hal apapun, kalau kita tahu caranya, ya dengan konsep matematika itu ya tentunya, itu bisa diproyeksikan. Kadang orang terjebak matematika hanya soal angka, di luar itu nggak seperti itu. Karena saya yakin walaupun kalau dibenturkan dengan agama ya, keywordnya matematika itu adalah sebuah kepastian. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau kita ngomongin sedikit nyerempet ke agama mungkin, tidak ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Itu kepastian juga. Bahkan itu juga ada pembahasannya di Al-Quran kan. Jadi kenapa saya bisa bilang matematika yang paling saya sukai, dan matematika itu yang sangat kuat bisa untuk jadikan proyeksi ya karena itu. Semua bisa dimatematikan kecuali agama ya. Gitu. Ya, saya pribadi juga sebenarnya suka sama matematika sih, pelajaran matematika, karena matematika itu kalau misalkan bener ya saklek bener, nggak ada jawaban lain yang kayak bener gitu. Maksudnya kalau misalkan ujian, kalau misalkan ya salah gitu, bener ya bener, nggak ada setengah bener, nggak ada setengah salah gitu sih.
Ya, kemudian waktu bersekolah ini Mas tuh pernah ngalamin kayak kendala atau tantangan gitu nggak Mas? Kayak suatu permasalahan gitu. Sorry, bisa diulangi pertanyaannya? Keputus kayaknya. Itu pernah mengalami kendala atau semacam tantangan itu tidak Mas? Gimana? Ketika Mas sedang bersekolah, ketika masa sekolah itu Mas pernah mengalami sebentar, ini jaringannya terputus. Halo? Ya. Maaf Mas, tadi ada terjadi kendala di jaringan. Kita lanjut lagi Oke. saja. Jadi tadi pertanyaannya itu Gimana Mas? Harus menerima kenyataan kalau saya di DO Mas, itu paling berat itu. ketika kapan itu Mas? Ketika SD, SMP atau SMA? Kelas berapa Mas? Oh, kalau itu kuliah kan? Oh ya, Waktu pertanyaannya waktu SD, SMP atau SMA? ketika masa itu Mas. Ketika masa bersekolah. Tapi kalau mau ya baik. Kerap. Oh, masa paling berat itu saat ini. Itu masa berat ya. Masa paling berat adalah ketika saya masuk SMA kelas 1 semester pertama itu saya ranking 2. Baik. Nah, terus semester kedua saya mengalami penurunan. Saya masuk 5 besar kalau nggak salah. Saya lupa ranking berapa, tapi nggak ranking 2 lagi. Puncaknya saya adalah waktu naik ke kelas 2. Di kelas 2 itu yang tadinya saya ralat. Kelas 1 semester 1 itu saya masuk 10 besar. Semester kedua kelas 1 saya ranking 2. Balik. Ranking 2. Jadi naik tuh grafiknya. Naik kelas 2 saya jadi ranking 23 kalau nggak salah. Semester 2-nya kelas 2 saya ranking 2 dari belakang. Itu momen terberat karena apa? Karena secara akademis saya mengalami penurunan. Dan kedua orang tua saya tentunya sangat marah. Karena tahu sendiri latar belakang orang tua saya PNS, orang tua saya itu sangat kritis tentang akademik. Jadi saya dianggap gagal karena tidak bisa mempertahankan ranking atau menaikkan ranking kan. Karena acuannya ranking. Bodoh atau pinter itu acuannya ranking. Nah, konsepnya seperti itu waktu itu. Akademik saya yang turun, dimarahin orang tua. Kenapa saya akademiknya turun? Nah, itu pertanyaannya kan itu. Bukan karena tidak atau bukan karena saya bodoh ya. Bukan saya nggak dong tentang pelajarannya juga. Tapi karena saya masuk ke kelas 2
saya ikut banyak sekali ekstrakurikuler, saya ikut yang namanya organisasi, yang itu tidak pernah saya ikuti dari saya mulai TK sampai saya sampai saya SMA kelas 1 semester akhir itu saya tidak ikut organisasi, ekskul apapun saya tidak ikut. Tapi kelas 2 saya mulai ikut organisasi dan ternyata sangat-sangat tertarik dan saya merasakan ini yang selama ini aku cari harusnya. Saya merasa terbebas dari belenggu, saya sangat senang. Saya ikut PMR, saya ikut Pramuka, Dewan Ambala Pramuka, saya ikut teater, saya mendirikan ekstrakurikuler di SMA saya mendirikan ya, bukan ikut tapi mendirikan ekskul film di SMA saya ikut Lokananta itu majalah sekolah, terus saya ikut PMR Palang Merah Remaja, terus saya ikut di OSIS, organisasi OSIS kan tahu, OSIS dulu ada OSIS sama MPK, saya ikut OSIS. Apalagi ya, sampai lupa saya, banyak sekali pokoknya, ada beberapa lagi saya lupa. Nah saya ikuti itu semua karena saya senang. Hal itulah yang membuat saya tidak terlalu memperhatikan yang namanya akademik. Tapi di situ saya berubah, saya bisa klaim berubah 180 derajat ya. Dari yang tadinya sangat tidak pede dengan diri saya, bahkan ngomong sama temen atau ngomong di depan kelas gitu. Bahkan dulu kita kalau mau mulai pelajaran kan buka pelajaran dengan berdoa mulai, ini mulai kan gitu, ada yang mimpin kayak gitu. Saya berubah, bukan seperti saya yang dulu. Wah ini yang saya rasakan. Ini akademik saya buruk, tapi saya tetap senang karena saya punya banyak teman, saya punya banyak kegiatan di luar sekolah. Saya merasa hidup saya benar-benar hidup yang sesungguhnya. Sering ngajak saya dan sering tak ajak untuk bikin film, menghampiri saya atau datang ke rumah saya untuk jemput saya bikin film, itu disuruh pulang dimarah-marahin sama orang tua saya. Bahasa Indonesianya, gara-gara Prima ikut bikin film jadi bodoh. Padahal saya tidak bodoh karena saya bikin film pertama kali dan saya ikutkan lomba pertama kali, dan itu bukan lomba tingkat SMA atau SMK tapi tingkatannya umum, dan itu bukan se-Jogja tapi se-DIY Jateng. Saya juara 2, pertama kali ikut langsung menang, dan satu-satunya anak SMA yang menang, karena yang menang selain saya adalah anak kuliahan. Dari situ saya tahu, dan modal menang itu yang membuat saya mendirikan ekskul film. Kok saya bisa bikin film dari mana? Karena saya ikut karya ilmiah remaja, ikut CARE di situ ada lomba film tapi yang berhubungan dengan ilmiah, saya ikutkan, akhirnya menang. Itu yang membuat saya arogan terhadap organisasi dan arogan terhadap industri multimedia ya. Saya terus bikin film, saya nggak peduli akademik saya, isinya saya pengen segera pulang sekolah, karena kalau udah pulang sekolah saya pasti bisa ketemu sama teman-teman untuk bikin film. Akhirnya bikin film terus, ikut lomba-lomba, menang terus. Saya switch mode dari prestasi akademik menjadi prestasi non akademik di film. Gitu. Nah, tapi semakin kesini orang tua saya semakin mencekam saya menjadi musuh yang sangat berat untuk harus dan saya taklukkan ya. Dia sampai mengancam teman-teman saya saat teman-teman saya datang, dan saya sangat marah betul, saya masih ingat. Sampai saya bertaruh kepada kedua orang tua saya, jika saya kelas 3
tidak masuk 5 besar, saya bersedia untuk meninggalkan seluruh organisasi, tidak mau ikut organisasi lagi selama-lamanya. Tidak akan ikut bikin film, tidak akan ngurusin film dan lain sebagainya. Saya berjanji seperti itu. Kalau kelas 3 saya tidak masuk 5 besar, 2 semester berturut-turut. Karena kelas 3 itu, kenapa saya bilang seperti itu, karena saya kelas 3 mau fokus untuk cari penerimaan jalur undangan untuk masuk universitas. Undangan itu jalur khusus yang punya prestasi. Minimal dia ranking 1-5 berturut-turut di semester 1 dan 2 di kelas 3-nya. Saya sudah bertaruh kepada kedua orang tua saya. Nah, dari situ sudah, saya keywordnya, saya bukan orang kudu, saya bukan anak kudu, dan saya buktikan saya ranking 3 besar, dan itu berturut-turut. Saya garis bawahi, itu berturut-turut, dan saya dapat jalur undangan. Saya buktikan kepada orang tua saya, kalau saya tidak kudu, saya konsisten, saya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ya udah. Nah, karena taruhannya tadi belum selesai ya, taruhannya kalau saya gagal saya melepas semuanya, tapi kalau saya berhasil jangan pernah sekalipun melarang saya untuk bikin film atau ikut organisasi apapun ke depannya. Karena saya laki-laki, saya harus bisa memutuskan sesuatu dengan sangat tegas. Nah, saya putuskan sangat tegas. Nah, dan mereka juga harus menghormati. Kalau memang saya bisa membuktikan, ya jangan pernah menghalang. Ya udah, semenjak itu saya tidak pernah dihalang-halangi untuk bikin film apapun. Nggak ada. Dan saya membuktikan lagi di bangku kuliah. Oh ya, setelah dapat jalur undangan yang jalur spesial direbutkan banyak orang, yang orang pada kepengen, jalur undangan pun tidak bisa membuat saya masuk ke kampus yang saya inginkan. Karena kampus yang saya inginkan tuh passing grade-nya tinggi. Kenapa tinggi? Karena itu adalah kampus yang saat ini saya tempati. Dulu saya tidak bisa masuk ke sini, tapi saya bisa masuk ke sini saat ini. Ya di mana? Di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu pilihan pertama saya adalah pendidikan teknik informatika. Pilihan kedua adalah pendidikan matematika. Pilihan ketiga adalah pendidikan bahasa Indonesia dan sastra. 3 itu yang saya pilih. Dari jalur undangan yang berprestasi sampai jalur yang gede-gedean uang sumbangan, saya tidak diterima sama sekali. Yang akhirnya saya masuk ke Amikom. Uniknya, ada sebuah reward khusus saat saya di DO di Amikom. Saya dapat kesempatan untuk bisa ikut seleksi jalur khusus, dan akhirnya saya diterima di pilihan pertama saya dulu, pendidikan teknik informatika di UN. Jalur khusus. Kenapa saya bilang jalur khusus? Karena jalur itu jalur prestasi, jalur kemampuan non-akademik, karena yang diterima semua yang sudah punya perusahaan dan kelasnya udah PT. Semua yang punya portofolio bagus baru bisa masuk ke situ. Dan lolos seleksi berkas, masuk di beasiswa, dikasih beasiswa UKT, dan tidak melakukan kuliah karena langsung skripsi. Nah, bedanya di situ. Nah, itulah misteri Tuhan yang kita tidak tahu. Jadi dari tantangan ada hikmah positifnya ya, Mas? Ada hikmah positifnya. Tapi ya keywordnya adalah seorang laki-laki
harus bisa mengambil sebuah keputusan tegas dengan segala konsekuensi yang ada, dan dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Keywordnya di situ. Luar biasa. Lalu kemudian ini Mas, dulu waktu ketika masih remaja, cita-cita Mas itu seperti apa? Nah, mana ya buku saya? Bentar. Itu Mas yang menulis? Yes. Wow, Saya bikin hebat. buku. Saya bikin buku ini bersama berapa 7 orang teman saya. Jadi tidak saya saja yang menulis di sini, tapi ada 7 orang. Dan di sini di buku ini saya menulis tentang, bisa dibilang apa sih cita-cita saya saat muda gitu. Di buku ini ada jawabannya. Sebentar saya cari. Karena ini tertulis, tercetak, dan diedarkan. Namanya siapa ya? Dewi Indah bisa tadi. Nah, di sini saya nulis dalam bahasa Inggrisnya ya. Use your pain to write, atau gunakan kepahitan untuk menulis. Nah, 39. Itu tulisan saya. Gunakan kepahitan untuk menulis. 39. Nah, di sini itu saya menulis cita-cita saya. Oke, saya di sini karena urut abjad. Oh iya, bentar. Di Amikom saya tidak bodoh sekali lagi, karena saya 2 tahun berturut-turut menjadi asisten dosen dan asisten praktikum. 2 tahun berturut-turut di 2 mata kuliah, yaitu multimedia dan komputer grafis. 2 tahun berturut-turut. Jadi tidak bodoh. Di DO bukan karena bodoh. Nah, di sini saya menulis cita-citanya ingin kuliah di luar negeri dan bisa membuat sekolah di bidang film dan motion graphic. Kuliah di luar negeri itu lambang kebebasan kita untuk menuntut ilmu. Ingin bikin sekolah tentang film dan motion graphic, atau mungkin nanti tidak hanya film dan motion graphic, tapi di sini ingin bikin sekolah. Berarti saya concern juga terhadap pendidikan. Yang pertama, kuliah di luar negeri, pendidikan untuk saya sendiri. Tapi saya pengen bikin sekolah, itu berarti bukan untuk saya, tapi untuk sosial, tapi di bidang pendidikan. Jadi ini saya tulis padahal saya bukan orang. Waktu itu saya nulis, saya masih kuliah di Amikom. Saya bukan orang dari jurusan pendidikan, tapi saya sangat pro tentang pendidikan. Walaupun masa muda saya di SMA, saya sangat ugal-ugalan di bidang non-akademik. Kuliah pun juga ya, karena sampai ke DO. Tapi saya paham betul tentang pendidikan dan saya ingin
chip in atau masuk ke industri pendidikan, bikin sekolah. Plan jangka dekat, jika diizinkan dan diizinkan secara umur dan diizinkan secara finansial, saya punya jangka pendek untuk pendidikan. Tapi saya nggak bisa ngomong di sini. Tapi yang jelas saya ada grand plan itu. Jadi bisa dibilang itu menjadi cita-cita ya. Kemudian ini waktu ketika masa bersekolah itu guru-guru dan salah satu guru dan teman yang berkesan di ini ketika mas bersekolah, teman atau guru yang berkesan? Oh, kalau teman atau guru ya, mungkin teman dan guru ya. Gus Kurnianto, orang yang sangat berkesan, karena orang itulah yang dimarah-marahi sama orang tua saya karena ngajak saya bikin film. Saya suruh ngampirin saya suruh jemput saya untuk bikin film. Dan orang itulah yang ikut merintis pertama kali untuk kita bikin ekskul film di SMA. Dan orang itu pula yang memberikan inspirasi saya untuk terjun ke industri kreatif. Gitu mungkin kalau teman. Terus apa tadi, teman atau apa? Guru ya. Iya. Guru, kalau guru waktu SMA, SMP, SD ya. Satu guru SD yang membuat saya berkesan sampai sekarang ini, yaitu namanya adalah Pak Gito. Kenapa Pak Gito? Dia adalah guru matematika yang sangat keren, out of the box, sangat mencintai murid-muridnya, sangat lihai mengajarkan matematika dengan cara teknik yang sangat sederhana, shortcut yang keren. Terus beliau sering mengapresiasi siswa dengan memberikan uang Rp500 untuk yang bisa menjawab soal yang dia tulis di papan tulis. Saat dia selesai menerangkan, dia membuat soal, dia memberikan reward Rp500. Itu dulu waktu saya SD itu sudah bisa untuk beli nasi goreng, bisa untuk beli roti bakar, bisa untuk beli es teh ataupun es limun ataupun es marimas, masih bisa untuk beli permen gulali. Jadi itu sudah senilai, kalau sekarang jajanannya anak SD itu sudah senilai Rp10.000. Mungkin 15.000 ya mungkin sekarang. Dulu Rp500. Dan kita berlomba-lomba memperebutkan, dan saya orang yang sering di blacklist karena saya sering mengacungkan tangan terlebih dahulu daripada yang lain untuk menjawab pertanyaan beliau, dan selalu tepat. Jadi saya di blacklist, gantian yang lain. Gitu. Lalu waktu mas SMA itu kan pernah membuat filmnya, itu salah satu bentuk waktu luang. Selain membuat film itu, apakah ada kayak kegiatan lain ketika mas di luar sekolah gitu? Di luar sekolah? Iya. Untuk mengisi waktu luang gitu. Atau boleh dijabarkan lebih lanjut kayak bagaimana proses pembuatan filmnya itu sampai bisa kalau menjadi mengisi juara. Waktu luang di luar sekolah ya itu berarti bikin film ya. Karena kita bikin film itu kadang sampai jam 8 malam. Bahkan kami pernah menginap di sekolah untuk editing, sudah bawa seragam dari rumah, tidur di sekolahan, paginya kita berangkat sekolah. Di ruang Lokananta kita menginap di sekolah, karena kita harus lembur editing.
waktu SMA. Jadi waktu-waktu itu sangat produktif sekali kita bikin film. Pikiran kami itu hanya tentang film. Kimia, PR, dan lain, nanti nyontek temen aja. Ya. Gitu. Jadi sampai lembur di sekolah ya Mas demi Sampai lembur di sekolah. Terus selain film, karena ada kegiatan lain ya seperti Dewan Ambalan, Pramuka, terus kegiatan teater. Teater juga berkesan karena itu saya menjadi di teater itu saat kita ikut festival teater di ISI. Bagi saya itu kali pertama dan saya mendapat job yang beratnya luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena saya memegang kontrol lighting atau seluruh penerangan dan pencahayaan mereka di panggung. Dan itu kontrolnya di atas. Mata saya minus, yang pertama tantangannya. Yang kedua, saya harus bikin nuansa lampu yang sesuai dengan cerita yang dibangun sama teman-teman. Dan itu pengalaman pertama. Dihadapkan banyak sekali panel lampu warna-warni yang beraneka macam. Itu keren sih. Jadi keren. tetap hal-hal positif sih yang dilakukan saat di luar sekolah. Ya. Tapi paling banyak menyita perhatian dan porsi ya film. Bikin film. Kemudian kita lanjut ke setelah masa sekolah ke karir Mas saat ini tuh mulai dari awal dulu gimana caranya Mas atau awal mulanya Mas ini memulai karir dalam dunia berkarir ini. Oke, awal mula berkarir ya. Jadi saya itu mulai berkarir itu sejak lulus SMA. Kuliah masuk semester awal. Kami sudah, kenapa kami? Karena tidak hanya saya. Jadi ada 3 lagi teman saya. Kami sepakat saat selesai SMA, kami ingin tetap kumpul dan ngehasilin sesuatu yang produktif. Kami bikinlah satu usaha kecil, yaitu adalah bikin buku tahunan. Nah itu awal mula karir kami. Awal mula karir saya. Jadi kecintaan saya terhadap industri kreatif membuat saya untuk masuk ke bisnis kreatif tentunya bersama 3 teman saya. Nah, kita bikin event organizer di bidang buku tahunan. Dari situ kita mulai menjajaki banyak sekolah, termasuk sekolahmu saat ini. Dulu itu kita tawarin untuk bikin buku tahunan karena nilainya cukup fantastis. Satu buku tahunan itu dulu ada yang paling ideal dari 150.000 sampai ada yang 450.000 satu buku tahunan. Dikalikan jumlah siswa satu angkatan itu ada sekitar 256, ada yang 260, ada yang 240 satu angkatan. Dan itu nilai proyek yang fantastis untuk kami kerjakan. Nah itu awal mulanya. Nah itu berjalan sampai tahun 2015 ya. Sampai 2015. Dari tahun 2012, 2023, 2013, 2014, 2004 tahun kita jalan barengan. Setelah itu kita pisah, usahanya tutup.
saya tetap melanjutkan dan bikin production house sendiri, dan itu jalan sampai tahun 2018 di industri yang sama, tapi saya jalan sendiri. Jadi dari tahun 2012 sampai 2018 saya fokus tuh ngejalanin satu industri kreatif di bidang buku tahunan dan tambahan lainnya di bidang wedding dan juga foto pre-wedding, cinematic wedding juga. Itu di situ. Dari situ mengantarkan saya untuk dapat klien yang lebih gajah lagi, lebih besar lagi. Di 2018 saya jadi brand konsultan di Toyota. Tahu Toyota kan, Mas? Iya. Tapi yang ada di mobil Toyota yang ada di Solo. Saya hijrah ke Solo, dapat proyek jadi brand konsultan di sana. Nilai proyeknya itu di 186 juta per tahun. Nah, itu di sana, di Solo. 1 tahun saya di sana. Setelah itu saya bangun 1 tahun selesai dari sana, 2019, F&B, food and beverage. Kita bikin namanya Terror Seafood. Dulu namanya Warung Teror, sekarang setelah itu kita ganti nama jadi Terror Seafood. Itu pencapaian terbaik kami ada di 9 cabang di Indonesia ya, tersebar di Indonesia itu 9 cabang. Terus kita bikin lagi namanya Teror Sambal, kita online kan. Sudah banyak sekali influencer, youtuber yang ngulik Teror Sambal, dari Next Carlos, Farida Nurhan, Diodoran, macam-macam. Influencer kelas nasional maupun lokal itu nge-review produk Teror Sambal kita. Nah, bisnis itu jalan, terus nah itu dihantam COVID, cabang kita turun dari 9 cuma tersisa 4, terus mulai terkikis lagi. Yang sustain sampai sekarang juga ya tidak terlalu jalan bagus, tapi tetap masih ada value tambah dari bisnis itu. Franchise, lalu bisnis kita franchise-kan, yang franchise juga masih jalan waktu itu, waktu COVID pun mereka masih jalan ya, dan ya walaupun pendapatannya nggak terlalu tinggi ya. Dari F&B saya memikirkan juga untuk menambah bisnis lain, yaitu di bidang yang dulu saya tekuni, yaitu di bidang multimedia. Saya main untuk ke yang namanya Upwork. Upwork itu adalah freelancer. Oh ya, saat saya merintis itu, saat saya merintis di tahun 2012 sampai 2015 bersama teman-teman saya di zaman SMA, di situ karir saya nambah satu lagi. Selain saya bikin bisnis itu, dengan saya ada bisnis itu menjadikan nilai tambah saya. Kenapa saya 2 tahun berturut-turut jadi asisten dosen untuk multimedia sama komputer grafis. Nah, jadi add value-nya di situ. Nah, terus selesai saya bikin warung, after COVID, saya mikir industri apa yang harusnya bisa saya bikin lagi. Yaitu kembali lagi saya ke industri audio video ya. Itu saya coba bikin akun. Ternyata tidak mudah, susah. Tapi akhirnya saya dapat klien juga, itu klien dari Amerika untuk editing konten YouTube-nya mereka. Saya pikir ini industri kedepannya tidak akan seksi. Terus akhirnya karena saya berkutat di dunia F&B, saat ini sebelum saya saat ini
itu tantangannya saat COVID. Jadi saat COVID itu income turun, income warung turun, income resto kami turun. Owner seperti kami itu tidak dapat gaji. Karena kami tidak gajian, kami harus memikirkan side hustle atau penghasilan tambahan, penghasilan dari di luar ini. Karena kita tidak gajian di sini. Kami harus tetap bisa hidup sendiri dan kami berupaya tadi. Saya cari di upwork.com. Selain itu, saya ikut beberapa sensus yang dilakukan BPS, Badan Pusat Statistik di wilayah Bantul, itu membuka mitra untuk pendataan sensus, dan itu dibayar monthly. Saya ikut itu sampai berapa kali sensus ya? Ada mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali saya ikut sensus dan juga ikut entry data. Nah di situ saya dapat penghasilan tuh dari situ tuh. Karena resto saya kami proyeksikan hanya untuk menggaji teman-teman karyawan lain di luar owner ya. Nah, singkatnya 2024 kemarin saya dapat tawaran untuk jadi pendamping proses produk halal, yaitu adalah orang yang bisa menghalalkan, orang yang diberikan mandat untuk membuat sertifikat halal dari pelaku-pelaku usaha, pelaku UMKM, bisnis yang berhubungan dengan F&B. Jadi yang mau mengajukan sertifikasi halal itu bisa lewat saya, salah satunya, untuk bikin sertifikat halalnya. Dan itu salah satu karir yang bagi saya sampai detik ini memberikan dampak yang positif, tidak hanya di satu lini, tapi di banyak lini. Pelaku usaha yang saya dampingi saat ini itu lebih dari 2.000 pelaku usaha. Dan bagi saya 2024 kemarin jadi sebuah prestasi karena saya masuk 15 besar nasional saat di ranking, dan tahun kemarin saya di DIY itu sudah peringkat 1 di provinsi saya sendiri. Jadi itu jadi prestasi saya. 2025 ini alhamdulillahnya hal tersebut masih bisa saya lakukan ya. Dan dampaknya luar biasa karena jaringan bisnis saya semakin banyak, semakin melebar, sehingga ada beberapa rekan-rekan yang bisa jadi partner kerja sama di bisnis-bisnis tertentu. Nah, itu lompatan yang bagi saya masih satu lini di dunia UMKM yang dulu saya tekuni. Kalau karir itu mungkin ya. Mungkin bisa dijelasin Mas, kayak dijelasin lebih detail terkait waktu kegagalan terbesar Mas waktu berkarir sama pencapaian paling terbesar yang Mas raih ketika berkarir. Kegagalan ya. Yeah. Kegagalan paling terbesar itu adalah saat itu bagi saya bisa dibilang kegagalan, tapi dirasakan banyak orang, banyak pelaku usaha, banyak pelaku UMKM juga. Yaitu ya saat COVID, untuk mengatur banyak strategi, bagaimana market tetap harus bisa terkondisikan, bagaimana penjualan atau omset tetap bisa kita kondisikan, kualitas, safety, yang itu belum pernah ada. Bahkan kakek saya tanya, ada penyakit seperti ini nggak dulu, ada wabah seperti ini nggak ada. Jadi itu kami merasakan, Mas juga merasakan waktu itu. Kami merasakan, dan itu wujud dari
faktor-faktor kegagalan dari building bisnis, di mana bisnis itu baru traksinya naik, ada suatu hambatan, tapi kita nggak bisa naikin, nggak bisa overnight, bertahan pun nggak bisa, karena kalau bertahan bisa harusnya 9 cabang itu nggak hilang, tapi nggak bisa. Entah itu memang mungkin tantangannya terlalu berat untuk kami yang baru lahir, bisnis kami yang baru lahir, karena usianya belum lama, belum ada 3 tahun waktu itu, belum ada. Bisnis kita jalan belum ada 3 tahun, udah dikasih halangan seperti itu. Di saat kita lagi naik-naiknya ekspansi untuk buka-buka cabang. Itu faktor paling berat, ujian paling berat dalam berkarir. Faktor paling berat juga karena COVID. Pencapaian terhebat adalah mungkin masih ini ya, mengurusi 2000 pelaku usaha. Itu pencapaian terhebat saya menurut saya. Walaupun saat ini pun saya juga masih ngejar top 1 nasional ya. Saya masih ngejar itu. Ya walaupun kemarin baru 15 nasional, tapi secara pelaku usaha yang saya dampingi itu banyak, dan bagi saya kenapa itu pencapaian terbesar ya, karena yang diurus itu orang yang punya usaha, dan itu jumlahnya banyak, ya cuma 1-2 orang, 2000 lebih. Jadi hal yang tidak mudah ya, tidak simple juga gitu. Dari segala tantangan sama pencapaian yang Mas raih ketika berkarir, prinsip hidup apa yang masih selalu Mas pegang ketika berkarir? Oh iya, saya sanggah dulu. Kalau yang tadi itu mungkin pencapaian yang terdekat saat ini ya, yang saat ini masih saya rasakan. Tapi ada satu lagi pencapaian yang menurut saya fantastis, itu ketika kita masuk satu kompetisi untuk F&B ya, untuk bisnis F&B saya. Itu kami berhasil masuk 10 besar tingkat nasional. Itu juga pencapaian terbesar saya di bidang F&B ya, food and beverage atau bisnis kuliner. Itu kami ikut kompetisi dan kami masuk 10 besar nasional. Dicatat dan terbukukan. Gitu. Kelasnya nasional se-Indonesia. Itu pencapaian terbesar. Nah, terus lanjut ke pertanyaannya apa tadi? Terakhir. Prinsip hidup apa yang selalu Mas pegang ketika berkarir? Mandiri. Mandiri. Jadi mandiri artinya adalah berdiri di atas kaki sendiri, bertanggung jawab atas pemikirannya sendiri, dan berani mengambil sebuah langkah atau gagasan atau sikap yang bisa saya bilang itu tidak mudah. Jadi karena kalau kita mengambil sebuah sikap pasti akan ada nilai, bukan ada nilai, tapi pasti akan ada sebuah keraguan. Nah, kalau kita sudah terbiasa mandiri, nilai keraguan yang tadinya itu 10, karena kita sudah terbiasa mandiri, berkurang tuh nilainya. Dari 10 jadi 0,1. Banyak banget kan berkurangnya. Jadi kemandirian itu paling penting menurut saya.
Karena bagi saya orang yang mandiri itu pasti orang yang bisa bertanggung jawab dalam segala hal. Jadi prinsip hidupnya itu mandiri ya Mas, tetap selalu Ya. mandiri. Mas Tata mandiri juga nggak? Ya, Mandiri kan? mandiri. Nah, bertanggung Mandi jawab sendiri. kan? Tanggung jawab atas sebuah keputusannya kan? Iya. Kenapa tidak Selalu. sekolah di sana tapi sekolah di Jogja? Iya. Nah itulah. Gimana Mas ini memandang keluarga Mas sendiri dan peran dalam hidup Mas ini gimana? Oke. Keluarga di sini adalah keluarga yang melahirkan saya atau keluarga yang saat ini saya bangun. Karena ada 2 keluarga. Yang keluarga yang ini Mas dilahirkan waktu Mas tumbuh, kayak makna dari gimana cara apa keluarga itu Mas maknai gitu. Bagaimana jadi pandangan Mas terhadap keluarga itu gimana gitu? Oke, jadi kalau ngomongin pandangan saya terhadap keluarga itu yang jelas tadi saya sudah banyak cerita ya. Jadi saya itu orang yang punya prinsip. Kenapa punya prinsip? Saya flashback sedikit. Karena saya bertanggung jawab atas segala keputusan yang saya ambil. Itu sifat dari orang yang punya prinsip. Contoh dari atau study case-nya apa? Ya tadi saya tidak didukung untuk non akademik saat saya SMA. Tapi saya mendobrak itu. Saya punya argumen yang kuat kalau itu baik untuk saya. Dan saya tidak mau dikatain anak bodoh. Dan saya buktikan. Di kelas 3-nya saya ranking masuk 3 besar. Masuk 5 besar. Jadi di dalam keluarga itu saya bisa bilang keluarga saya itu berbeda dengan keluarga lainnya ya. Dan di dalam keluarga pun prinsip saya itu yang tidak bisa dibilang tidak sejalan dengan keinginan orang tua. Jadi orang tua saya itu menentang prinsip saya. Contohnya saya bilang kalau semua di dunia ini nanti ke depannya itu tidak hanya dinilai dari akademiknya, tidak berdasarkan nilai-nilai yang ditulis di rapot, nilai-nilai yang ditulis di nilai-nilai akademismu itu tidak akan mampu untuk membuatmu bisa kaya, bisa dapat pekerjaan, bisa mendapatkan karir yang oke. Itu tidak menjamin. Sedangkan orang tua saya selalu bilang akademik. Ya itu sudah bertentangan. Jadi dari situ pun ada pertentangan antara saya dan keluarga. Tapi di situ saya coba buktikan kalau itu semua tidak benar. Kesuksesan kita tidak dijamin oleh nilai yang ditulis oleh bapak ibu guru kita. Tidak dijamin. Matematikamu 100 tidak mungkin dan tidak akan bisa menjamin rekeningmu ada 1 miliar. Kalau misalnya itu bisa menjamin, akan banyak orang yang berlomba-lomba dapat nilai 100 di SMA. Tapi sayangnya itu nggak bisa terjadi. Artinya apa? Akademik itu tidak menjamin. Saya tidak ngomongin akademik itu tidak baik, tapi tidak menjamin kesuksesan. Jadi prinsip yang saya bawa itu bertentangan dengan prinsip kedua orang tua saya. Disitulah
keasikan permainan ini. Sebuah permainan itu diciptakan pasti ada tantangannya. Karena kalau tidak ada tantangan namanya bukan permainan, namanya bukan game. Misi kita menjadi player di situ adalah bagaimana bisa memenangkan game itu, otomatis bagaimana kita bisa melawan musuh-musuh kita. Musuh kita itu siapa saja. Orang tua kita bahkan bisa menjadi musuh kita. Saya tidak perlu ceritakan karena tadi saya sudah banyak cerita. Kenapa orang tua saya pun bisa jadi musuh saya. Jadi itu adalah kabar baik kalau kita bisa memaknai. Itu berarti permainan ini ada. Kalau permainan ini ada, berarti akan ada hadiah. Kalau permainan berpikir seperti itu, oke, mari kita mainkan dengan cantik permainan ini. Mari kita atur strateginya. Mari kita atur cara paling keren untuk melawan musuh. Jadi saya bersyukur atas ditentangnya sebuah prinsip, karena dengan saya ditentang, saya punya kekuatan untuk melawan dan membuktikan. Dan itu yang saya lakukan. Film yang tadinya dihujat, film yang tadinya tidak hobi bikin film yang tadinya dilarang, ternyata filmlah yang membuat saya pertama kali bisa ke luar negeri. Karena saya menang festival film. Hadiahnya jalan-jalan ke luar negeri, dibayarin gratis, dikasih uang saku, bahkan dikasih proyek kalau mau lebih lama lagi stay di sana. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik. Game-nya jalan, musuhnya ada, musuhnya kalah, dapat hadiah. Analogi yang sangat bagus ya, Mas. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ini bisa dilakukan di dalam battleground macam-macam. Gak cuma hanya di saat kamu SMA, ketika nanti pindah di kuliah pun, ketika pindah nanti di jenjang karir atau di industri apapun itu yang mau kau tekuni, itu bisa dilakukan. Konsep dan pemahaman seperti itu. Jadi kita akan menjadi orang yang tidak apatis, tidak hanya mengeluh, tidak hanya putus asa, tapi kita jadi manusia yang lebih struggling, lebih kreatif, out of the box, dan lebih punya mentalitas yang tinggi untuk menaklukkan apapun yang ada di depan kita. Nah, itu makna saya seperti itu. Keluarga saya itu saya maknakan seperti itu. Itu. Oke, terjawab ya? Sepertinya ya. Terjawab. Oke. Kemudian apakah Mas ini punya pesan atau nasihat yang pengen disampaikan buat anak-anak muda gitu, anak-anak yang masih dalam jati diri gitu? Pasti ada. Jadi seperti tadi yang sudah saya bicarakan ya, manusia. Ini saya sedikit mengutip ya, untuk teman-teman yang mungkin non muslim itu kan agak sedikit beda, tapi mungkin sama juga. Tanya dulu ke Mas Tata, kenapa Adam itu turun ke bumi? Kalau menurut ceritanya karena Hawa memakan buah khuldi. Buah khuldi itu buah apa? Buah terlarang. Berarti karena Adam memakan buah terlarang, lalu dia turun ke bumi, gitu ya? Iya. Berarti dia turun ke bumi itu kenapa? Turun ke bumi ya karena itu tadi, karena Allah makan buah khuldi, karena Tuhan itu murka karena prinsipnya itu apa, atau aturannya itu dilanggar. Kan aturannya itu jangan memakan buah khuldi gitu. Berarti dia melanggar peraturan. Kalau orang yang melanggar peraturan
itu wajib untuk diapakan? Dihukum. Berarti Adam menerima hukuman turun ke Iya. bumi. Ya. Oke. Prinsip itu harus jadi pedoman kita dan kita yakini. Kalau kita di bumi itu sedang dalam proses dihukum. Kenapa ya? Karena kita anak cucu Adam. Mas percaya nggak kalau kita tuh cucunya Adam? Ya. Kalau secara Percaya ya? agama Islam, ya. Iya, karena kita sama-sama Muslim ya. Ya. Jadi kita sedang menerima hukuman di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang menerima hukuman? Tentunya kita harus menjalani hukuman akan menjadi tabungan kita untuk kita bisa kembali ke surga yang sejatinya kita ada di sana. Ya kan? Yes. Kerangka besarnya seperti itu. Berbuat baik, bermanfaat. Dua hal ini yang harus digarisbawahi untuk teman-teman yang seumuran Mas Tata atau siapapun yang ada di bumi ini. Berbuat baik dan bermanfaat. Karena kalau dua hal ini tidak dipegang teguh, yang ada kita hanya akan menjadi perusak. Dan kalau tidak ada niatan berbuat baik dan bermanfaat, otomatis secara pemikiran pasti lebih cenderung banyak berpikir buruk, stres, mudah putus asa, hopeless dengan kehidupan. Akhirnya memandang kehidupan ini hanya sebatas wah tidak enak, wah hidup menyebalkan, wah bunuh diri aja lah, wah aku mau menjadi pencuri, aku mau korupsi, aku mau ini. Karena mereka tidak memegang guideline itu. Jadi yang perlu digarisbawahi, generasi penerus kita ini sudah semakin banyak tergerus oleh faktor-faktor yang merusak untuk kita bisa berbuat baik dan bermanfaat. Mohon maaf Mas, ini waktu panggilan sisa 1 menit lagi, mungkin kita akhiri saja ya Mas. Iya. Masalahnya tadi sudah tersampaikan ya Mas. Ya. Cukup. Ya. Itu yang paling penting, jadilah orang baik dan bermanfaat. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Dari apapun. Ya. Baik. Terima kasih Mas atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Semoga Mas selalu diberi kesehatan, semoga selalu dilancarkan rezekinya, amin. Amin. Ya. Saya tutup, saya akhiri. Selamat malam Mas. Oke. Sama-sama Mas Tata, selamat malam.